Jauh di jantung Jawa Timur, di tengah lautan pasir yang super luas, berdirilah Gunung Bromo. Tapi, ini bukan sekedar pemandangan alam yang keren banget loh. Gunung ini adalah penjaga sebuah kisah kuno. Sebuah cerita tentang cinta, pengorbanan, dan sebuah janji yang tak lekang oleh waktu. Yuk kita selami bareng-bareng misteri di balik janji suci ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba bayangin, setiap tahun dalam upacara Kasada, masyarakat Tengger membawa hasil panen terbaik mereka, ternak, bahkan barang berharga lainnya, terus dilempar gitu aja ke kawah Bromo yang lagi bergemuruh. Aneh kan? Jadi pertanyaannya, kenapa? Kekuatan apa sih yang mendorong mereka melakukan ritual yang luar biasa ini? Jawabannya, ternyata bukan soal logika modern. Jawabannya ada di dalam sebuah legenda yang epik dan sangat menyentuh. Sebuah cerita yang jadi fondasi bagi seluruh masyarakat di sana, yang menjelaskan kenapa hubungan mereka dengan gunung ini begitu dalam dan sakral. Upacara Kasada ini, ya inilah wujud nyata dari legenda itu. Jadi setiap keranjang hasil bumi, setiap hewan ternak yang dipersembahkan ke kawah, itu bukan sekedar ritual biasa. Itu adalah cara mereka memperbarui janji suci yang dibuat oleh nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu. Dan biar kita paham betul makna di balik semua persembahan ini, kita perlu putar waktu kembali, jauh ke masa pergolakan besar di tanah Jawa, yaitu saat runtuhnya kerajaan Majapahit yang sangat perkasa. Oke, jadi cerita kita ini mulainya di tengah-tengah kekacauan, dari puing-puing sebuah kerajaan yang pernah super jaya. Nah, saat Majapahit runtuh, di tengah semua kekacauan itu, muncullah sebuah komunitas baru yang bertekad menjaga tradisi lama mereka tetap hidup. Jadi, waktu politik kerajaan lagi carut-marut, banyak orang yang memilih menyingkir. Mereka melarikan diri ke pegunungan Tengger yang terpencil, sambil membawa kepercayaan dan adat istiadat kuno mereka. Di tempat terisolasi inilah suku Tengger lahir, menjadi semacam penjaga tradisi Majapahit yang mulai hilang. Dan di tengah komunitas baru inilah, takdir mempertemukan dua pemimpin hebat. Ada Roro Anteng, seorang putri bangsawan yang tenang dan bijaksana, dan Joko Seger, pemuda dari rakyat biasa yang kuat dan jujur. Pernikahan mereka ini lebih dari sekedar cinta loh. Ini adalah simbol dari masyarakat Tengger itu sendiri, perpaduan antara darah biru dan rakyat biasa, yang membentuk sebuah fondasi baru yang kuat. Mereka ini pasangan pemimpin yang idaman, saling mencintai, dan dihormati banget sama semua orang. Tapi, di balik semua kesempurnaan itu, ada satu kesedihan besar yang selalu membayangi hidup mereka. Tahun demi tahun berlalu, dan rumah mereka tetap sepi, tak kunjung dikaruniai keturunan. Kesedihan ini akhirnya membawa mereka pada sebuah tindakan yang sangat putus asa, sebuah doa yang akan mengubah nasib mereka dan seluruh keturunan mereka selamanya. Saking putus asanya, mereka mendaki ke puncak Bromo dan memohon pada para dewa. Dan ternyata, doa tulus mereka didengar. Para dewa berjanji akan memberi mereka keturunan, tapi ada satu syarat yang mengerikan. Anak bungsu mereka harus dikembalikan ke gunung sebagai persembahan. Dengan berat hati, demi masa depan rakyatnya, mereka pun setuju. Janji itu pun dibuat, dan para dewa menepati bagian mereka dari perjanjian itu. Namun, seiring berjalannya waktu, kebahagiaan itu ternyata bisa membuat orang lupa. 25. Bukan cuma 1 atau 2 ya, tapi 25 anak lahir dari Roro Anteng dan Joko Seger. Bisa dibayangkan, istana mereka jadi ramai, penuh tawa dan sukacita. Anugerah dari para dewa ini benar-benar melimpah ruah. Nah, di tengah kebahagiaan yang melimpah ini, janji yang dulu mereka buat dalam keputusaan itu rasanya jadi jauh banget. Mereka cinta sama semua anak mereka, apalagi si bungsu. Gimana mungkin mereka bisa mengorbankannya? Di tengah semua kebahagiaan itu, janji yang dibuat di puncak kesedihan perlahan-lahan terlupakan. Tapi, gunung tidak pernah lupa. Bromo mulai menunjukkan kemarahannya. Gemuruh dahsyat terdengar dari kawahnya, langit jadi gelap gulita, dan wabah penyakit mulai menyebar. Alam sedang menagih janji yang telah dilanggar. Di tengah keputusan itulah, anak bungsu mereka, Raden Kusuma melangkah maju. Dia paham takdirnya. Sebelum dengan gagah berani mengorbankan diri ke kawah, ia memberikan pesan terakhir untuk rakyatnya. Kata-kata yang kemudian melahirkan sebuah tradisi abadi. Pengorbanannya berhasil menenangkan amarah gunung, dan wasiatnya menjadi janji baru yang mengikat masyarakat Tengger selamanya. Tragedi itu ternyata melahirkan sebuah tradisi suci,
Pengorbanan Raden Kusuma nggak sia-sia. Itu menjadi dasar dari identitas masyarakat Tengger sampai hari ini. Sebuah warisan yang bahkan terukir dalam nama mereka sendiri. Warisan mereka begitu dalam sampai terukir di nama mereka. Nama Tengger sendiri dipercaya sebagai gabungan dari nama kedua pendirinya, Roro Anteng dan Joko Seger. Nama mereka secara harfiah menjadi identitas rakyat dan tanah air mereka. Keren ya? Ini jadi pengingat abadi akan janji yang membentuk mereka. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Legenda ini ngajarin kita kalau janji, apalagi kepada alam, itu sakral banget. Kita harus menghormati kekuatan alam. Dan yang paling penting, sebuah komunitas itu bisa bersatu karena punya cerita yang sama, sejarah yang mereka bagi bersama. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Upacara Kasada itu lebih dari sekedar ritual. Ini adalah tindakan nyata untuk menepati janji. Setiap hasil bumi yang dilempar ke kawah adalah simbol dari janji yang dibuat Roro Anteng dan Joko Seger, serta pengorbanan anak mereka yang terus dihormati dari generasi ke generasi. Kisah Bromo ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita bahwa masa lalu itu nggak pernah benar-benar hilang. Ia membentuk tradisi kita, identitas kita, bahkan tindakan kita saat ini. Jadi coba kita renungkan. Janji tak terucap apa dari sejarah kita sendiri, entah itu dari keluarga atau bangsa, yang mungkin masih kita penuhi sampai sekarang, bahkan tanpa kita sadari.